Halo sahabat biologi, bersama saya Niputo Priantini. Saya akan membahas mengenai uji golongan darah dari praktikum dari kajian teori dan juga pengamatan video yang saya lakukan. Simak videonya ya. Golongan darah. Perkenalkan, nama saya Niputo Priantini dengan NIM 1813041001. Saya kelas 6A Pendidikan Biologi. Izinkan saya mempresentasikan atau menyajikan mengenai hemoglobin atau kadar hemoglobin pada manusia. Tujuan dari melakukan praktikum ini adalah menentukan golongan darah seseorang dengan sistem A, B, dan 0 untuk golongan darah dan faktor rhesus. Golongan darah merupakan klasifikasi darah dari suatu kelompok berdasarkan zat antigen yang diturunkan melalui permukaan membran sel-sel darah merah. Keadaan yang demikian akibat adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein di permukaan membran sel. Yang harus memperhatikan jenis golongan darah A, B, atau 0, yang memperhatikannya faktor rhesus juga, karena ditakutkan untuk menghindari penggumpalan darah ataupun reaksi imunologis yang membahayakan dari transfusi darah satu ke transfusi darah berikutnya. Alat bahan yang digunakan untuk mengerjakan praktikum ini, yang pertama itu buku ajar, buku penunjang yang merupakan karya dari guru-guru besar. Kemudian itu ada tinjauan pustaka internet yang merupakan media sosial kita berupa googling atau semacamnya yang menunjang informasi untuk menjawab pertanyaan. Kemudian ada laptop untuk mengetik atau mengediting video yang akan disiarkan. Cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong, remember that I told you I'll find my way back home. But come on, strip that down for me, baby. Now there's a lot of people in the crowd, but don't... Apakah fungsi dari penggolongan darah? Dari penggolongan darah berdasarkan golongan darah A, B, 0, dan AB ditentukan agar kita mengetahui golongan yang cocok jika kita mengalami suatu kecelakaan atau memerlukan golongan darah yang sama dengan golongan kita. Penggolongan darah ini untuk mencegah menimbulkan reaksi perlawanan dari tubuh diakibatkan golongan darah tidak cocok bagi penderita atau penerima dari darah tersebut, sehingga harus diperhatikan golongan darah juga rhesusnya, menghindari penggumpalan darah. Pada transfusi darah, sistem penggolongan darah apakah umumnya diperhatikan? Mengapa demikian? Uraikan pendapat Anda. Menurut saya, transfusi darah yang diperhatikan adalah golongan darah dari resipiennya, karena pengecekan ini dilakukan berdasarkan golongan darah dan resus yang cocok bagi pendonor ke penerimanya atau resipiennya, agar tidak terjadi penggumpalan pada darah dan juga darah bercampur, sehingga respon imunitas itu tidak ada reaksi, sehingga tubuh akan cocok dalam menerima darah tersebut karena sesuai dengan resusnya dan sesuai dengan golongan darah yang ada. Rincilah reaksi penggumpalan yang terjadi pada masing-masing cara yang digunakan dalam video praktikum yang sudah Anda tonton. Dalam video yang saya cermati, jika kita bergolongan darah A, maka anti A dan anti AB itu akan mengalami penggumpalan, sehingga resus kita yang dapat kita ketahui bahwa ada penggumpalan berarti resus kita positif. Jika tidak mengalami penggumpalan berarti resus kita negatif. Jadi demikian besar dari produk maksudnya orang-orang Asia itu
memiliki resus positif. Kemudian yang kedua, jika kita golongan darah B, maka anti B dan anti AB kita akan menggumpal. Kemudian jika kita memiliki golongan darah AB, maka anti A, anti B, dan anti AB akan menggumpal. Sedangkan jika kita memiliki darah atau bergolongan darah 0, artinya bahwa kita tidak mengalami penggumpalan pada anti A, AB, maupun B. Nah, dari video pengamatan yang sudah saya amati, yang pertama itu dalam uji golongan darah itu adalah kita menyiapkan alat berupa blood lancet atau jarum tusuk yang digunakan untuk menusuk partisipan. Kemudian itu partisipannya sudah bersedia. Yang ketiga itu ada alkohol dan kapas kering. Jika ada, lebih baik menggunakan kertas atau tisu yang sudah ada alkoholnya. Yang keempat itu ada kertas uji golongan darah. Kemudian itu yang metode dari pertama yang dilakukan yaitu penusukan darah, pengambilan sampel darah dengan cara ditusukkan. Kemudian itu diambil sampel darah kedua dan dibersihkan dengan alkohol untuk partisipan agar tidak mengalami infeksi. Kemudian diteteskan di kertas uji golongan darah yang sudah disiapkan anti A, anti B, anti AB, dan anti resus. Nah, di sana ada reagen yang akan ditambahkan. Reagen tersebut nanti akan saya paparkan di sini. Kemudian, dari hasil yang didapatkan itu dia menggunakan satu keluarga, jadi golongan darahnya hampir sama dari hasil uji yang diketahui yang dipaparkan di atas dalam video. Jika kita bergolongan darah A, jadi anti A dan anti AB itu akan menggumpal. Sedangkan jika kita mempunyai golongan darah B, anti B dan anti AB akan menggumpal. Sedangkan jika kita memiliki golongan darah AB, jadi anti A, B, dan AB itu akan menggumpal. Kemudian untuk golongan darah O tidak akan mengalami penggumpalan. Nah, jika untuk mengetahui resus kita, jika dari orang Asia tuh kebanyakan resusnya positif. Jadi, jika mengalami penggumpalan artinya resus mereka positif. Jika tidak mengalami penggumpalan maka resus mereka negatif.